Haleluya, selamat pagi, salam bahagia, salam sehat. Bersyukur kepada Tuhan menikmati hari baru dan berkat baru buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dimanapun sudah berada pagi hari ini, sebelum kita kembali melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memulainya berdasarkan apa yang Tuhan ingin untuk Dia akan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini sebab Engkau baik bagi kami. Pertolongan, kasih dan berkat-Mu sempurna bagi kami. Dan sepanjang hari ini sebelum kami melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kami, aktivitas kami, dimanapun kami berada, kami mau ingin Tuhan bicara, menyampaikan firman untuk memberikan kami petunjuk-petunjuk untuk apa yang kami lakukan sepanjang hari ini berdasarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi pemberitaan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Allah dan kita sudah berada di fasal-fasal dalam pembacaan firman Tuhan kita, itu Mazmur 96 sampai Mazmur yang ke-100. Firman Allah saya ambil dalam Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita dengar baik firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya Tuhan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Inilah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang saya mau beri tema firman Allah pagi hari ini dalam program kita ini, mengucap syukur karena kebaikannya. Mengucap syukur karena kebaikannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita baca ayat-ayat ini, maka di sana kita mendapati bahwa mengucap syukur kepada Tuhan itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dengan hidup kita dan dengan mulut kita atau bibir kita. Mazmur 100 ayat 1 katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ini mazmur untuk korban syukur. Dari setiap kita ciptaan Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, wajib dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Lewat hidup kita, lewat mulut bibir kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melakukannya? Ada 3 hal kita akan lihat dalam pembacaan kita dalam Mazmur 100 ini ayat 1 sampai 5. Bagaimana kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita sebagai umat ciptaannya untuk kita melakukan ucapan syukur, memberi syukur lewat hidup kita dan juga lewat bibir mulut kita. Yang pertama, saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, Mazmur pasal 100. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Perhatikan apa yang dikatakan Mazmur ini.
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, bagaimana kita ada di hadapan Tuhan, memberi syukur karena Dia telah melakukan hal baik dalam hidup kita. Yang pertama, dengan melayani Dia. Sekali lagi, dengan melayani Tuhan. Itu yang dikatakan Mazmur 100 ayat 2. Masuklah untuk beribadah. Artinya buat kehidupan kita anak-anak Tuhan, pergilah untuk melayani Dia. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita sebagai umat ciptaannya. Ini juga yang harus dilakukan oleh gereja sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kebaikannya yang luar biasa. Saudara kekasih, kalau hari ini kita ada, hari ini kita masih bisa hidup bernafas, ini karena kebaikan Tuhan buat kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Memberi hidup kita untuk datang melayani, masuk di dalam rumah Tuhan beribadah. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai syukur kita kepada Allah. Karena Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Terlalu banyak orang yang melayani diri mereka sendiri dan bukan Tuhan. Dan terlalu sering kita tidak melayani Tuhan dengan juga sukacita. Tapi perhatikan baik. Tuhan menginginkan, Tuhan menyukai orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang datang melayani Dia dengan sukacita. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita selalu datang menghadap Tuhan untuk melayani Dia dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua dalam Mazmur ini, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan baik bagi kita. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia telah melakukan hal yang baik dan luar biasa bagi kita. Yang kedua, dengan tunduk kepada Tuhan. Perhatikan ayat ketiga ini. Sebagai makhluk ciptaan, kita tunduk kepada Sang Pencipta kita. Haleluya. Sebagai domba, kita tunduk kepada Sang Gembala yang telah mati bagi kita dan yang juga sekarang membimbing kita di dalam jalan-jalannya. Jadi sudah bisa melihat betapa luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Membimbing kita setiap hari di dalam jalan-jalannya Tuhan yang luar biasa. Jalan yang memberi berkat, jalan yang memberi pertolongan, jalannya yang memberi mujizat kepada kita, jalan yang memberi berkat dan kesembuhan kepada kita, jalan yang memberikan kita kelepasan dari berbagai ikatan-ikatan. Dia tidak saja menciptakan kita, tapi Dia sedang membentuk kita ketika kita tunduk kepadanya. Haleluya. Yang harus kita lakukan supaya anak Tuhan tunduk kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita harus tunduk. Itu berarti kita memiliki kepatuhan kepada Allah, kepada Sang Khalik Pencipta kita. Jadi kita sebagai ciptaannya wajib untuk kita memiliki kepatuhan, tunduk kepada Dia, hormat
kepada Dia. Dan ketika kita tunduk dan hormat kepada Tuhan, maka kita juga akan menikmati kasih setia-Nya yang luar biasa, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita sukacita terus menerus. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 100 ayat 4 sampai ayat 5. Ayat ini berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Yang ketiga, yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini, yaitu dengan persembahan syukur. Ayat 4 sampai ayat 5. Jadi sebagai para imam atau orang-orang yang melayani Dia, kita mendapat hak istimewa untuk mempersembahkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Dan ini suatu kepercayaan kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk melayani Dia. Dan ini adalah hak istimewa untuk kita membawa korban-korban rohani kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5 katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini satu kepercayaan, kita mendapatkan hak istimewa untuk menjadi imam-imam Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan mempersembahkan korban-korban rohani di hadapan Tuhan. Korban-korban rohani itu termasuk nyanyian-nyanyian pujian kita. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pekerjaan-pekerjaan baik itu juga adalah korban rohani yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 6. Dan pemberian-pemberian secara materi. Ini juga persembahan rohani kita. Filipi 4, 15 sampai 18. Apa yang kita lihat dan mengerti di sini, saudara? Bahwa semua ini, apapun itu yang kita lakukan, kita tujukan kepada Tuhan. Karena apa yang dilakukannya bagi kita. Jadi semua perbuatan-perbuatan, persembahan-persembahan, korban-korban yang kita lakukan, semua kita lakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Jadi Tuhan, Dia adalah sungguh layak menerima ucapan syukur dan penuh sukacita dari hidup kita, anak-anak. Bagi Dialah kemuliaan turun-temurun. Jadi pada hari ini kita belajar lagi satu hal. Bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita wajib untuk mengucap syukur karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini memberi dorongan kepada kita semuanya. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang saudara hadapi, percaya bahwa ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka cita, mengucap syukur kepadanya, maka kebaikan-kebaikannya terus akan dilimpahkan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman Allah yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita menghampiri Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Bukan dengan kekuatanku,
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Kaulah harapan kami. Kau perisai kami Tuhan, Kau segala-galanya.
dalam hidup kami. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Oh Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Oh mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah urapan-Mu bagi kami. Oh Yesus, Kau nakoda dalam hidup kami, Kau perisai kami, Kau gunung batu kami, kota benteng kami. Oh, Kau yang diagungkan, Kau yang disanjung tinggi. Yesus Kristus Tuhan, kami menyembah-Mu lebih dalam, mengalirlah urapan-Mu. Tuhan, mengalirlah urapan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, segalanya dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh Yesus mulia, Yesus ajaib, perbuatan-Mu besar. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Kami terus bermazmur, menyembah, memuliakan nama-Mu. Yesus, segalanya dalam hidup kami, dalam hati kami, jiwa kami haus akan Engkau. Marilah mengalirlah urapan-Mu Tuhan atas kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya jambahan Tuhan menjadi milik bagian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat balas dengan apapun setiap kebaikan Tuhan selain kami menyembah Tuhan, membawa hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai di janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Dengan segenap hati katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, sungguh baik Engkau bagi kami. Kami mengucap syukur karena perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Engkau sudah menyertai kami, memberikan begitu banyak berkat atas kami. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami menyembah Tuhan, kami menaikkan doa kami. Kami percaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat, ada jawaban kepada kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan ada menyertai kami. Tuhan membimbing kami, membawa ke jalan-jalannya yang baik, untuk kami boleh menikmati berkat, sukacita, dan kemenangan. Firman Allah yang kami terima memberikan dorongan kekuatan kepada kami, untuk kami tidak mudah menyerah, tapi kami datang ke hadapan Tuhan membawa korban syukur. Dan kami percaya korban-korban yang kami persembahkan kepada Tuhan itu menjadi korban untuk kemuliaan Tuhan. Dan apabila Tuhan dimuliakan, ditinggikan, maka kami juga percaya kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami semuanya dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, karir, profesi, sekolah, perkuliahan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami beraktivitas hari ini, Tuhan jaga, Tuhan bela, Tuhan pelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami menikmati berkat-Mu, dan kami terima berkat-Mu lagi buat hari ini. Di pagi hari ini berkat yang berlimpah, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam dalam berkat Tuhan. Haleluya.